Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majni matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid darain. Faslun radiyallahu ankum. وقال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته وهو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ولن يستطيع عبد ولو كان له ألف نفس إلى نفسه وألف عمر إلى عمره أن يتقي الله حق تقاته ولو أنفق جميع ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى ومحابيه، وذلك لعظم حق الله تعالى على عباده ولجلال عظمة الله وعلو كبريائه وارتفاع مجده. وقد قال أفضل القائمين بحق الله وأكملهم محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم في الدعاء اعترافا بالعز عن القيام بإحصاء الثناء على الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقد بلغنا أن لله ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله في الركوع وسجود وتسبيح وتقديس لا يفترون عنه ولا يشتغلون بغيره. فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ولك الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. Naam. Wal Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menyatakan di dalam satu kutipan, wa qala ba'dul mufassirin rahimahullahu subhanahu wa ta'ala fi qaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Di surat Al-Imran ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini termaktub di surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai segenap orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal
kecuali dalam keadaan muslim. Berkata sebagian mufassirin bahwa makna haqqa tuqatih di sini artinya huwa an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah ditaati, tidak pernah dimaksiati. Wa yuzkaru fala yunsa, Allah selalu diingat, tidak pernah dilupakan. Wa yushkaru fala yukfar, Allah selalu disyukuri, tidak pernah dikufuri. Nah, ini makna haqqa tuqatih. Para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun, mereka paham maksudnya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu, dengan konsep penafsiran tadi, Allah tidak boleh dimaksiati, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikufuri, itu sangat berat. Sehingga para sahabat memahami bahwa sesungguhnya hakikat takwa itu sulit untuk bisa dilakukan. Maka mereka mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang memerintahkan untuk bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu hal yang sulit. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat di surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, untuk menjawab daripada permintaan dan pertanyaan dan keluhan dari sahabat-sahabat Nabi tentang perintah takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka turunlah ayat surat At-Taghabun menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi konsepnya sudah berubah, yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dia berubah kepada bertakwalah semampu kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bahwa ayat tersebut, yaitu di surat Ali Imran ayat 102, sudah dinasikh. Artinya apa? Sudah dihapus hukumnya. Jadi konsep takwa dengan sebenar-benarnya takwa itu sudah tidak berlaku. Yang ada takwa semampu kalian, menurut Ibnu Abbas. Sehingga dikatakan kita ini bertakwa semaksimal mungkin itu tidak akan bisa mencapai hakikat takwa. Tapi yang kita gapai takwa semampu diri kita. Mastata'tum. Di sini Al-Habib Abdul Al-Haddad mengatakan alasan kenapa hakikat takwa itu tidak bisa dan tidak akan mungkin bisa kita realisasikan. Alasannya di sini beliau katakan walan yastati'a al-'abd walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi wa alfu alfi umrin ila umrih. Seandainya ada seorang hamba, dia memiliki 1 juta jiwa, dan seandainya ada seorang hamba, dia memiliki umur 1 juta tahun, semuanya dia kerahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal itu tidak akan mampu ia lakukan, karena haknya Allah itu sangat tinggi dan sangat besar. Nah, sehingga kita tidak berani menyatakan saya ini orang yang paling bertakwa. Enggak berani. Yang menilai diri kita takwa itu bukan makhluk. Yang menilai seseorang itu takwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesombongan itu akan pudar. Kesombongan karena sebab amalnya, kesombongan karena sebab ilmunya, kesombongan karena sebab dakwanya, dan seterusnya. Itu semua akan pudar dan luntur. Karena kita dikatakan di sini punya usia 1 juta tahun. Tidak ada satu manusia yang umurnya 1 juta tahun.
Bahkan para nabi terdahulu gak ada yang usianya 1 juta. 1 juta tahun. Yang ada 900 tahun lebih. Nabi Adam dan Nabi Nuh. 1 juta tahun, seandainya kita punya usia 1 juta tahun dan kita punya jiwa 1 juta jiwa, seluruhnya kita kerahkan untuk taat kepada Allah agar bisa mencapai hakikat taqwa, kata beliau, lan yastati', tidak akan mampu dan tidak akan mungkin menggapai hakikat taqwa tersebut. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa mahabbihi wa dzalika li'uzmi haqqillahi ta'ala ala ibadihi. Kenapa hal tersebut tidak mampu kita gapai, yaitu maknanya hakikat takwa itu. Oleh sebab itu kalau kita khutbah Jumat, itu guru-guru kami melarang, bukan melarang dalam tanda kutip haram ya. Sekali lagi bukan karena haram, tapi adab dan paham makna takwa. Itu dipilih kalimat karena rukun khutbah kan ada wasiat takwa. Rukun di dalam khutbah Jumat itu ada wasiat takwa. Itu harus disampaikan. Nah, mereka memilih wasiat takwa bukan dalam bentuk ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tidak dianjurkan oleh guru-guru kami. Alasannya 2. Itu kalau diterjemahkan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa guru-guru kami tidak menganjurkan wasiat takwa bentuk seperti ini ketika khutbah Jumat? Alasannya 2. Yang pertama, bentuk domirnya. Bentuk domirnya. Domir itu kata ganti. Di situ khotib kalau mengutip wasiat takwa dalam bentuk ayat tersebut, karena itu kan ayat surat Ali Imran. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada tidak khotib yang pakai itu? Ada. Sah tidak? Sah. Apakah dilarang? Tidak dilarang, boleh. Tapi di golongan orang-orang yang sudah paham makna ayat tersebut, mereka tidak menganjurkan menggunakan wasiat takwa tersebut ketika khutbah Jumat. Alasannya 2. Yang pertama, domir, kata ganti di situ kan kalian. Kalian berarti dia tidak, yang khotib tidak. Padahal wasiat ini harus khotib yang pertama. Toh khotib yang ngajak orang kebaikan, maka khotib itu yang harus bertakwa terlebih dahulu. Tapi kalau pakai ayat tersebut dijadikan wasiat takwa, berarti bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti khotib tidak termasuk. Padahal khotib juga sama dengan mustami'un, sama dengan orang yang dengar. Gak tahu nih siapa yang takwa. Khotib gak bisa memastikan dirinya lebih baik daripada yang mendengar. Maka wasiat ini harus berlaku kepada khotib khususnya dan secara umum kepada seluruh jamaah yang hadir di dalam sholat Jumat. Maka tidak dianjurkan pakai wasiat ini. Kalau di guru-guru kami mengajarkan demikian. Itu alasannya pertama. Dan itu logis. Jadi kalau wasiat itu berarti hanya disampaikan kepada jamaah yang hadir, tapi khotibnya tidak. Karena kata gantinya kalian. Kalian berarti bukan dirinya. Bukan si khotib, tapi yang mendengar. Yang kedua, alasan wasiat ini tidak digunakan ketika khutbah Jumat berdasarkan tuntunan guru-guru kami, karena ada makna haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu kan dikatakan tadi hal yang tidak mungkin digapai. Orang yang paling bertakwa yang diakui oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kita gak bisa memvonis diri kita paling bertakwa.
Karena gak ada wahyu yang turun yang menyatakan hal itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mengatakan, inni atqakum lillah. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa. Kalau hal itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hal yang wajar. Dan hal yang memang realita. Karena yang Nabi sampaikan bukan secara pribadi. Itu ucapan Nabi itu yang berikan Nabi mengucapkan kalimat tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti kita setiap melakukan kebaikan tidak masuk ke wilayah i'jabul mar'i binafsih. Merasa bangga dengan diri sendiri. Saya sudah banyak kontribusi dalam kebaikan. Saya sudah banyak melakukan ketaatan. Saya sudah banyak begini-begini dan seterusnya. Saya sudah mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa. Gak bisa seperti itu. Tidak masuk ke wilayah orang-orang yang belajar ilmu tasawuf akhlaki, seperti itu tidak ada. Konsep yang ada, makin beramal makin merasa kurang, makin merasa banyak dosa. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Itu makna pertama tuh, haqqa tuqatih. 1 juta umur, 1 juta tahun, 1 juta jiwa kita infakkan di dalam taat kepada Allah, belum bisa mencapai derajat haqqa tuqatih. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menafsirkan penafsiran yang berbeda. Kalau tadi kan dinasikh, ini nasikh istilah di dalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Karena Al-Quran diturunkan tadrija secara berangsur-angsur, maka ada ayat yang lama hukumnya dihapus dengan ayat yang baru. Demikian dalam hadis hal itu juga berlaku, disebut dengan an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan surat Ali Imran ayat 102 tersebut tidak dinasikhkan oleh surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi dia litabyin wa tawdih. Justru surat At-Taghabun ayat 16 itu menjelaskan maksud daripada surat Ali Imran ayat 102. Menjelaskan makna daripada bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Makna sebenar-benarnya takwa adalah kalian bertakwa semampu kalian, semaksimal mungkin. Itu penafsiran yang kedua. Dan ini penafsiran yang kedua dipilih oleh musannif hadzal kitab, penyusun kitab yang kita bacakan ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Di sini beliau kemukakan alasan yang lain. Kenapa sih haqqa tuqatih itu tidak bisa direalisasikan? Beliau mengatakan wa dzalika li'uzmi haqqillahi ta'ala. Karena haknya Allah itu sangat besar. Haknya Allah itu besar. Sehingga kita diwajibkan setiap kali sholat yang diperintahkan kita membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab, suratul Fatihah. Apa rahasia daripada disyariatkan kita membaca surat Fatihah di solat wajib kita maupun solat sunnah kita? Dan dia bagian daripada rukun yang harus dibaca. Rahasianya karena di suratul Fatihah di situ mengandung makna kita beribadah bukan secara personal satu persatu, tapi ibadah kita digabung dengan ibadahnya para nabi, para rasul, para hamba-hamba Allah yang soleh, para malaikat, digabung jadi satu, baru jadi satu kesatuan solat. Tapi kalau satu persatu itu haknya di hadapan Allah terlalu kecil. Maka solat kita itu digabung. Dari mana kita bisa menafsirkan bahwa solat kita digabung dengan solatnya para nabi, para rasul, para aulia, para solihin, para malaikat? Dari kata ganti yang disebutkan di dalam surat Fatihah. Apa yang digunakan? Nahnu.
Itu dalam ilmu balaghah namanya al-iltifat. Dia berpindah dari domir satu ke domir yang lain. Yang pertama kan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kepadamulah kami beribadah. Padahal yang diperintahkan masing-masing baca sendiri. Sebenarnya Allah bisa mengkonsep, kalau disyariatkan surat Fatihah masing-masing membaca sendiri, harusnya kalau dikonsep itu pakai aku. Betul tidak? Kepadamulah aku menyembah, dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Harusnya secara realita dan hukumnya itu, karena diperintahkan masing-masing membaca sendiri-sendiri surat Fatihah, itu redaksi katanya harusnya seperti itu. Tapi Allah mengajarkan kepada kita tidak menggunakan kata aku. Karena kalau aku, ibadahnya aku ini hancur berantakan di hadapan Allah. Salatnya aku berantakan, puasanya aku berantakan, ibadah hajinya aku berantakan. Maka diganti dengan kata apa? Kami, padahal kita sendiri yang baca. Kami di situ mencakup para nabi, para rasul, para aulia, para malaikat. Semua digabung ibadahnya kepada Allah. Itu belum cukup dengan haknya Allah. Haknya Allah terlalu besar. Nah, jadi kata kami beribadah, kami minta pertolongan, di situ kita gabungkan semuanya dengan ibadah para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin. Artinya haknya Allah begitu besar. Ya. Jadi jangan pernah merasa diri kita sudah luar biasa di hadapan Allah, jangan. Tapi merasalah diri kita ini banyak kekurangan, banyak dosa. Li'udhmi haqqillahi ta'ala ala ibadi wa li jalali 'azamatillah wa 'uluwi kibriya'ih wa irtifa'i majdihi, wa qad qala afdalul qa'imin bihaqqillahi wa akmaluhum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i i'tirafan bil 'adzi an qiyami bi ihsa'i thana' 'ala Allah. Coba perhatikan kata beliau, orang yang paling terbaik, orang yang paling terbaik, yang paling afdal di dalam wa qad qala afdalul qaimin bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling sempurna melaksanakan kewajibannya kepada Allah, dan orang yang paling afdal di dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gak bisa dibantah tuh. Hatta para anbiya, para rasul, di antara nabi, semua para nabi, para rasul dengan Nabi kita Muhammad SAW, ketika ibadahnya itu berbeda jauh. Ibadahnya Nabi Muhammad dengan ibadahnya para nabi, para rasul yang lain itu berbeda jauh. Apalagi dengan kita. Dari mana kita bisa nyatakan ibadahnya Nabi Muhammad itu tentu berbeda jauh dengan para nabi secara keseluruhan? Yang pertama, dari tingkatan ibadah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad pernah lihat Allah secara langsung. Jadi kelas sholatnya sudah bukan khusyuk lagi, di atasnya itu. Orang yang sholat pernah melihat Allah dengan orang yang sholat tidak pernah melihat Allah tentu berbeda. Semua para nabi, para rasul belum ada yang melihat Allah. Semua para nabi, para rasul dan malaikat sekalipun, para nabi, para rasul dan malaikat, tidak ada satupun saat ini yang pernah melihat Allah, terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
ibadah Nabi itu berbeda dengan ibadah selain Nabi Muhammad. Walaupun golongan para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul, mereka itu, Nabi Musa diceritakan lantaroni. Allah katakan kau tidak akan bisa melihatku. Allah nyatakan kepada Nabi Musa. Wahyu yang mereka dapat sam'iyah, hanya mendengar. Allah firmankan. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah menerima wahyu secara langsung, bertatap muka, bermuahajah dengan Allah. Nah, kira-kira ibadah model begini apakah sama dengan yang lain? Gak bisa. Itu sesama para nabi saja berbeda ibadahnya dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita. Ibadahnya Nabi ketika membaca Al-Quran, ada surat-surat menceritakan tentang neraka. Maka Nabi sudah pernah melihat neraka. Kita belum pernah melihat neraka. Para nabi, para rasul belum pernah melihat neraka secara langsung ya. Kalau Nabi Muhammad langsung masuk, diperlihatkan neraka model seperti ini. Apakah sama? Orang yang sholat ketika membaca firman Allah, di situ menginformasikan tentang neraka, dengan orang yang pernah lihat, yaitu Nabi Muhammad, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah melihat, berbeda. Nabi membaca ayat-ayat tentang surga, Nabi pernah lihat surga. Yang lain belum pernah lihat secara langsung. Kok bisa? Surga kan ditutup. Orang pertama yang masuk surga Nabi Muhammad nanti setelah terjadi hari kiamat. Mudah bagi Allah membolak-balikan waktu. Allah yang ciptakan waktu, Allah bisa mengatur waktu. Allah yang mengatur. Saya mau lanjut cuma suara. Biasanya Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.